Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Petani Kampung Tonang Udang tuntut perbaikan irigasi. Petani di Kampung Tonang Udang, Pasaman Barat mengeluh karena harga minyak serai wangi merosot. Lebih dari 66.000 warga Sumatera Barat alami kecanduan narkoba. Aspirasi dan berorasi dilarang kita. Ribuan nelayan tradisional Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Senin siang berdemonstrasi di depan gerbang perusahaan tambang biji besi. Dalam orasinya, nelayan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Nelayan mengaku selama beberapa bulan terakhir, hasil tangkapannya menurun drastis. Nelayan menduga penumpukan hasil produksi di tepi dermaga Teluk Tapang adalah penyebabnya. Tumpukan tersebut yang berada dekat dengan laut, dituding telah mencemari pantai dan air laut. Nelayan menuntut perusahaan memberikan kompensasi dari setiap ton biji besi yang dikeluarkan. Tak hanya itu, nelayan juga meminta perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Masa juga mendesak perusahaan untuk memulangkan tenaga kerja asing jika sosialisasi kepada nelayan tradisional tidak terlaksana. Sosialisasikan kepada masyarakat nelayan tradisional tentang keberadaan warga asingnya. Tolong diterima tenaga kerja yang berasal dari pribumi. Pulangkan tenaga kerja asing. Berapa per tonnya untuk nelayan tradisional tambang biji besi melalui pelabuhan Teluk Tapang. Yang keenam, sebelum adanya kepastian keuntungan untuk masyarakat nelayan masyarakat tradisional, penumpukan hasil produksi tambang biji besi di pinggir pantai Teluk Tapang tidak dibenarkan. Sementara itu, pengelola tambang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para nelayan dan akan melakukan negosiasi dalam waktu dekat. Kami sungguh mendukung sekali agar ada keteransparan antara pihak perusahaan dan pihak anak-anak nagari, kan? Yang sesuai dengan perjalanan perusahaan ini. Kalau sepanjang ada masalah, dia tidak akan mungkin berjalan. Sepanjang kita tidak respon, tetap perusahaan tidak akan mungkin berjalan. Istilahnya dalam peristiwa yang sekarang ini, memang siap untuk memediasi perihal-perihal yang akan kita bawa ke pertemuan nantinya. Jika tuntutan tak dipenuhi, nelayan mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Petani Kampung Tonang Udang, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, menuntut perbaikan irigasi dan penambahan irigasi di Hulu Banda. Pasalnya di sebagian Hulu Banda masih belum ada irigasi. Selain itu, irigasi mengalami kerusakan. Bahkan sebagian sudah jebol, sehingga debit air yang mengalir semakin berkurang dan tidak cukup untuk mengairi sawah di kampung tersebut. Menurut petani setempat, saat ini mereka kesulitan saat datangnya musim menanam, karena sawah mereka tak mendapatkan pasokan air yang cukup. Hal itu disebabkan karena 400 meter saluran air yang ada belum dibuatkan irigasi permanen oleh pemerintah. Tak hanya itu, dari 50 meter saluran irigasi permanen yang ada, kondisinya juga menyedihkan karena rusak dan jebol di beberapa tempat. Sebelumnya, warga sudah pernah mencoba gotong royong menambah irigasi permanen secara swadaya. Namun sumber daya warga tak mencukupi karena panjangnya saluran yang harus dibangun. Selain itu, kerusakan irigasi juga disebabkan oleh runtuhnya tanah dan pohon yang ada di sepanjang saluran tersebut. Langkah dua saluran awak wah. Saluran lagi ya. Di atas saluran awak air tu masuk ke dalam lubang. Jadi si pun merancak di atas buruk. Jadi air kurang lancar kili ya. Kira-kira siapa lah panjangnya? 6 buruk tu, hampir 1 meter lah. Warga menuntut pemerintah memperbaiki saluran irigasi di Hulu Banda agar debit air yang mengaliri sawah cukup besar, sehingga bisa meningkatkan hasil panen padi mereka. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
Petani Kampung Tonang Udang, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, keluhkan harga minyak Serewangi yang kian merosot. Saat ini harga minyak Serewangi hanya Rp150.000 per kilogram. Padahal 2 tahun lalu, harganya mencapai Rp300.000 per kilogram. Kemerosotan harga ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat Tonang Udang. Pasalnya, minyak Serewangi merupakan salah satu sumber mata pencarian warga setempat. Sebelumnya, warga Tonang Udang berkebun karet, tapi kini banyak kebun yang dibiarkan warga karena harga getah karet yang selalu merosot. Sebagian besar warga beralih menjadi petani Serewangi. Sebagai pertamunya 3 bang sekilo. Ini Bang? Kalau ini 150 bang. Wah. Kalau pengen awak bang, naik aku semula bang 300 kilo bang. Masalahnya sekolah banyak sore itu sahurnya bang. Iya. Kalau karet nanti 4 tahun lagi nih. Sebagian besar warga Kampung Tonang Udang merupakan petani Serewangi. Mereka berharap agar harga minyak Serewangi kembali naik, agar bisa mengumpulkan rupiah dari kebun mereka. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Calon kepala daerah, saya kira daerah kita nantinya. Lebih dari 66.000 warga Sumatera Barat mengalami kecanduan narkoba atau obat-obat terlarang. Hal itu terungkap saat sosialisasi yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Pusat Rehabilitasi Sosial Narkoba di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, pinggiran Kota Padang. Angka tersebut merupakan data terakhir pada tahun 2020 lalu dan belum termasuk pendataan tahun 2021 dan tahun ini. Tingginya angka pecandu narkoba di Sumatera Barat diungkap Direktur Yayasan Bina Insan Andalas, pengelola Panti Rehabilitasi Sosial Narkoba yang ada di Dadok Tunggul Hitam ini. Menurutnya, angka 66.000 tersebut merupakan pecandu narkoba yang terdaftar atau yang diketahui karena ditangkap polisi, Satpol PP, ataupun diantarkan oleh keluarganya ke tempat-tempat rehabilitasi. Diduga masih banyak pecandu narkoba yang belum diketahui atau yang masih sembunyi-sembunyi. Di tempat rehabilitasi, pecandu narkoba didampingi dokter untuk sejumlah terapi, mulai dari detoksifikasi, totok syaraf, bekam, hingga ruqyah. Selain itu, mereka juga mendapatkan pendampingan religi, keterampilan serta bantuan stimulus untuk memulai usaha dari pemerintah bagi yang sudah selesai menjalani rehabilitasi. Ada yang diantarkan keluarga, ada yang diantarkan Satpol PP, tokoh masyarakat, kepolisian, atau datang sendiri atas kemauan. Jadi untuk masalah keterlepasan tadi, itu begitu selesai dari program rehabilitasi, kita berlanjut ke program pasca rehab. Jadi di program pasca rehab tadilah itu ada pembimbingan di tengah masyarakat. Pecandu narkoba menjadi beban bagi masyarakat dan juga pemerintah, sehingga perlu untuk dipulihkan kembali fisik serta mentalnya dengan cara rehabilitasi. Jadi kalau ada anak-anak kita segera dibawa ke panti rehabilitasi ini. Karena di sini di samping diobati oleh dokter yang ahlinya, juga dibina mentalnya, juga dilatih ya. Mau nantinya kalau sudah keluar dari sini mau jadikan apa? Di Kota Padang, ada 3 tempat rehabilitasi pecandu narkoba yang melayani setidaknya 10 hingga 30 pecandu narkoba setiap bulannya. Mereka menjalani terapi selama 4 hingga 6 bulan dengan biaya sendiri. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.